Hai, kita tahu kalau integral itu sering dibilang sebagai luas di bawah kurva, dengan rumus kayak gini. Kita bisa ngitung luas di bawah kurva fungsi apapun dengan akurat. Mungkin dari kalian ada yang mikir, dari mana unsur luas dalam rumusnya? Kita bisa bayangin kalau simbol integral itu penjumlahan, semacam simbol sigma. Kalau misal kita punya grafik kayak gini, kita bisa potong rata sepanjang misalnya dx. Terus kita tarik garis panjang fx secara vertikal. Bisa dibilang kalau persegi-persegi ini kita jumlahin, kita dapat integral dari fungsinya. Dengan konsep tadi, kalau kita potong sampai kecil banget, hasil ini bakal akurat banget kan? Di sini kita akan coba untuk menyelesaikan integral dengan cara ini. Buat contoh, kita mau cari integral dari x kuadrat dari 1 sampai 4. Pertama, kita mau tahu cara bagi rata angka dari 1 sampai 4 dulu. Jadi di sini kita punya A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Misalnya kita mau 5 angka di antara A sampai B ini. Kita bisa bilang kalau aku namain dx, itu B dikurangin A terus bagi N. Nanti kita dapat jarak antar angka yang kita perluin. Terus di sini dengan sedikit looping, aku print nih. Kalau kita lihat hasilnya itu 1 sampai 4. Tapi, itu aku loopingnya N plus 1. Jadi di sini kode yang aku udah buat itu bisa tahu jarak angka yang kita inginkan, tapi nggak sampai angka B itu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa pakai ini. Nah, sekarang kita udah punya titik-titik yang kita pengen tahu. Sekarang kita lakuin tarik garis dan hitung luas persegi yang terbentuk, seperti konsep sebelumnya. Sini kita punya fungsi f yang isinya itu x kuadrat. Terus di sini aku looping totalnya dimulai dari 0, terus dijumlahin sama dx-nya, dikalikan si tingginya. Itu bisa dibilang lebar kali tinggi. Semua kita jumlahin, dan ini hasilnya, 16,68. Nah, bener nggak ya? Kita coba cek. Integral dari x kuadrat ini, kalau kita hitung secara rumus gitu, hasilnya 21. Kelihatannya kurang bener. Ini karena kekosongan dari pendekatan persegi yang menyebabkan hasil dari integral menggunakan metode ini itu kurang dari yang seharusnya. Kalau ini kita banyakin, hasilnya harusnya semakin mendekati. Sini kita set jadi 100.000, dan kita coba lihat totalnya, itu sekarang 20,99977. Bisa dibilang itu mendekat banget ya sama 21. Nah, sebenarnya metode ini ada dua versi. Satu yang kekurangan kayak tadi, ini ada kosongnya di bawah kurvanya. Sekarang kita coba yang versi kelebihan. Nah, versi kelebihan ini gimana? Kita tinggal modif satu hal aja dari kodenya. Sekarang, harusnya kita mendapatkan hasil yang lebih besar dari versi kekurangan. Untuk visualisasi, ini metode yang kita pakai sekarang. Nah, kita coba jalankan kodenya dan kita dapat hasilnya 21,00022. Ini juga mendekati, tapi mendekatinya dari atas, karena kelebihan. Nah, bisa nggak kita cari metode lain yang lebih akurat? Mungkin ada yang sudah kepikiran nih. Kenapa nggak bentuknya bikin jadi trapesium aja? Caranya masih sama, cuma beda di rumus mencari luas saja. Nah, kan rumus luas trapesium itu setengah A tambah B kalikan H. Di sini A dan B itu tinggi dari fungsinya, dan H itu adalah dx kita. Nah, kita tinggal masukkan aja ke dalam codingannya, dan kita dapatkan dengan N sama dengan 5, kita sudah dapat hasilnya itu 21,18. Cuma dengan 5 aja titiknya, kita udah mendekati banget nih. Beda sama yang sebelumnya, itu yang jauh banget. Buat yang pengen tahu aja, ini hasilnya kalau 100.000 kayak yang sebelumnya tadi. Hasilnya itu 21,000. Ya, masih ada lagi metode lain cara untuk mengintegralkan. Sekarang buat nyicip aja, aku kasih lihat metode Simpson sepertiga. Ini rumusnya, tapi ya nggak perlu ngerti banget, ini cuma nyicip aja kan. Jadi kita tinggal masukin kodenya, dan kita dapatkan dengan 6 iterasi, itu 26,33333. Mungkin kalian ada yang sudah mikir-mikir, kenapa kok metodenya harusnya lebih bagus, lebih rumit lagi rumusnya, kok bisa lebih jelek? Nah, masing-masing metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita coba pakai metode Simpson untuk menghitung integral dari fungsi sin X dari 0 sampai pi. Dan kita bandingkan dengan metode trapesium, yang tadi udah menangin sekali. Nah, hasil yang seharusnya kita dapatkan itu dari ini adalah 2. Jadi, pas kita coba di pertama untuk metode Simpson, kita lihat perbedaannya dari hasil yang seharusnya itu 0,0045. Kalau kita lihat yang trapesium, kita abaikan aja minusnya, itu 0,10388. Ini beda jauh, tapi ya, sekarang udah mungkin dapat gambarannya lah ya. Perbedaan dari metode ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus sisanya aku tahu itu ada metode Simpson 3/8, itu sama kayak Simpson sepertiga tapi lebih bagus lagi. Terus Monte Carlo ini unik. Coba kalian cari di YouTube, ada channel lain yang udah ngejelasin ini dengan baik. Terus ada juga SciPy Integrate Quad.
Semoga berguna. Bye.